Halo, selamat malam. Malam ini saya akan membawakan suatu kesaksian lagi tentang pengalaman pribadi. Saudara-saudaraku, di tahun 1992 saya bersama teman-teman pergi ke Kalimantan, Banjarmasin, dan di sana kami untuk bekerja di suatu perusahaan namanya PT Surya persis di kota Banjarmasin. Saudaraku, di sana di perusahaan itu sangat ketat disiplin di sana, dan semua itu saya ulangi, di sana tuh ada pabrik plywood, pekerjaan masuk di produksi. Saat itu pekerjaan di situ sangat ketat disiplinnya. Kalau ada barang produksi yaitu berbentuk triplek, kalau ada yang cacat sedikit harus diganti rugi. Kalau nggak ganti rugi, kita akan kena SP atau kita akan dipanggil ke kantor atau dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Karena perusahaan itu sangat menjaga kualitas produksinya dengan baik supaya bisa ekspor, bahkan untuk di dalam negeri juga. Namun saat itu saya pernah kelas sama teman, walaupun saya seorang Kristen, tapi saat itu saya masih muda, mungkin masih belum labil, dan saya kelas sama teman di satu bagian di produksi. Dan setelah itu ada pengawas saya menempatkan saya satu pasang sama teman saya yang saya kelas sama dia satu bagian. Dan saat itu teman saya tuh kirim triplek, kan di ujung dia kirim triplek nanti masuk ke ada mesin gede kayak gitu, terus tripleknya masuk ke situ, diamplas, habis amplas rapi dan tripleknya keluar ke situ. Saya tunggu di situ untuk menyambut triplek itu. Nanti kalau sudah tinggi, sudah banyak, baru kita kasih kode, nanti forklift yang datang untuk mengangkat triplek itu. Tetapi teman saya itu mungkin dia masih balas dendam sama saya. Saat itu dia masukin tripleknya, terus masuk ke mesin itu. Saya udah penuh, saya bilang, saya kasih tanda, saya ketuk itu, saya bilang cukup, berhenti. Tetapi dia tetap aja kirim terus, tetap oper terus, triplek itu masuk dan sampai tumpah gitu airnya. Ya saat itu juga saya marah, saya ambil triplek itu, saya lemparin semua, terus saya injak satu persatu, saya patahin triplek itu semua. Dan saya nggak sadar, tiba-tiba ada pengawas saya, ada supervisor saya, dan semua pengawas itu datang dan mereka tolak pinggan dan lihatan ke saya semua. Saya nggak sadar mereka melototin ke saya, tapi saya lihat, setelah saya lihat mereka sedang memperhatikan saya semakin lemparin triplek itu, dan saya injak, saya patahin semua. Saudaraku, ternyata tidak ada satupun yang menanyain saya ataukah mereka panggil saya ke kantor. Sampai saya keluar dari perusahaan itu pun saya mundur diri sendiri, dan tidak seorang pun yang menanyakan kenapa kamu melakukan hal itu dan kenapa. Dan saya nggak tahu juga kenapa saya tidak dipanggil sama mereka. Saya juga nggak tahu saat itu. Mungkin karena Tuhan atau karena apa, saya juga nggak ngerti. Tetapi kalau orang lain bikin kesalahan sedikit pasti langsung dipanggil dan dikasih SP1, SP2, SP3, dan akhirnya dikeluarin dari perusahaan itu. Jadi pas saya melakukan kesalahan itu dan saya lari, karena emosi saya lari keluar, terus saya diam aja dulu. Terus setelah itu saya balik lagi, saya pikir saya itu pasti dipanggil sama atasan saya.
Tetapi saya tunggu, saya kembali bekerja lagi, tunggu besoknya. Teman-teman saya bilang, kamu mah besok pasti dipanggil dan kamu pasti langsung dipecat, langsung di PHK karena kamu tuh udah melanggar. Satu triplek aja cacat sedikit harus diganti rugi, apalagi semua triplek banyak kamu hancurin seperti itu. Namun saudaraku, tidak ada satu orang pun yang memanggil saya ke kantor sampai ya saya kerja itu selama setahun, dan akhir tahun itu saya minta mundur diri dari situ untuk menuju ke Bandung, karena di Bandung memang ada adik saya bekerja di Bandung. Akhirnya saya bisa tinggal di Bandung bersama dia. Sebelum saya keluar pun ada supervisor saya bilang, kasih nasihat, kamu jangan keluar soalnya nanti cari kerja di sana susah, di Bandung cari kerja susah. Tapi aku tetap bersikeras bahwa saya akan ke Bandung karena ingin mengunjungi saudara saya di Bandung. Namun sampai dia bilang gini, aku kasih alamat nomor HP saya, kalau kamu ke Bandung, kalau seandainya kamu udah nggak dapat kerja, kamu boleh telepon ke sini lagi. Kalau aku masih kerja di sini, kamu ke sini lagi, kamu langsung kerja gitu. Tapi aku bilang terima kasih atas kebaikannya, tapi saya tidak akan kembali lagi ke sini karena di sini saya jauh dari keluarga semua. Dan saat saya dipanggil ke kantor pun personalis saya kasih nasihat yang sama juga. Dia bilang jangan keluar dari sini karena di sini kamu udah diterima, di sini udah bagus, segala makan pagi siang sore semuanya dijamin, gaji juga lumayan. Jadi mereka ingin mempertahankan saya untuk tetap bekerja di situ. Tapi karena saudara saya ada di Bandung, akhirnya saya ke Bandung, minta izin ke Bandung. Dan saat itu teman-teman saya bilang, kamu jangan lewat Surabaya, kalau Surabaya itu banyak preman dan kamu kan orang baru, pasti nanti ditanya-tanya macam-macam dan tas kamu akan diambil sama mereka. Akhirnya aku disarankan supaya lewat Semarang. Nah di Semarang itu saya kebetulan ada pengawas saya juga, dia cuti, aku nggak tahu, aku mau ke Bandung juga, dia nggak tahu. Akhirnya kita ketemu di kapal dan dia bilang, loh kamu mau kemana? Aku bilang saya mau ke Bandung. Terus loh kok kamu nggak bilang? Aku bilang ya aku udah mundur diri dari PT Surya itu. Oh gitu, dia sangat kasihan sih, dia bilang sayang banget kamu keluar dari situ. Aku bilang ya nggak apa-apa, nanti juga mungkin bisa dapat kerjaan di Bandung lagi. Terus dia ya doain tas-tas saya, kata dia sih biar aman. Dia seorang muslim tapi dia sangat sayang, dia sangat peduli sama saya walaupun dia tahu bahwa saya seorang kelainan iman. Dia doakan saya, dan saya belum pernah ke Bandung, baru pertama kali itu saya ke Bandung. Sampai di Semarang memang ada yang ikutin saya, minta ini tasnya sini aku bawa, tapi aku karena tahu banyak saran dari teman bahwa kalau ada yang minta tas lah apa gimana, kamu nggak usah peduli, kamu bilang aja orang sini gitu. Akhirnya aku bilang, Pak saya orang sini, nggak usah, aku bawa sendiri aja. Padahal dalam hati mah aduh di mana terminalnya, di mana nanti naik bisnya di mana. Ya tapi aku berdoa aja, Tuhan tolong aku. Terus sampai di terminal sudah malam. Terus akhirnya saat itu aku lapar, aku makan. Tahu-tahu ada orang-orang juga makan di situ. Ada di samping saya ada anak di situ, seorang remaja juga. Dan setelah kita makan dia udah pergi. Dia nanya, kamu dari mana? Aku dari Kalimantan. Mau kemana? Aku bilang mau ke Bandung. Terus dia katanya dari Jawa Tengah, dia ke situ belanja juga. Dari apa ya namanya tuh, Wonosobo apa dari mana gitu. Terus dia mau belanja pakaian buat jualan lagi. Terus setelah itu dia habis makan dia pergi, dan saya mau bayar, ternyata sudah dibayarin sama teman itu, sudah dibayar sama dia. Terus setelah besoknya saya naik bus terus menuju ke Bandung. Sampai di terminal Bandung sebelum terminal Bandung tuh saya naik bis, terus saya duduk di samping seorang ibu sama putrinya, ya sekitar umur 8 tahunan. Sampai di Bandung, kita turun di terminal Bandung.
Ibu itu nanya, kamu mau kemana? Aku bilang saya mau ke Resimen 2 di puncak Cipanas Jawa Barat. Terus kata ibu tuh, nanti kamu naik gini. Terus gitu kita habis turun dari situ, ibu itu ajak kita makan di warung dulu. Kita makan di warung. Karena saya nggak tahu, saya kira tuh di Bandung itu makannya mahal banget gitu ya. Dengar cerita kan Jakarta kan makanan mahal, saya kira di Bandung juga sama. Jadi saya ambil makanannya ya secukupnya, tapi ibu itu ambil lagi lauk pauknya dan makanannya tumpahin ke pikiran saya semua. Terus aku makan, aku dalam hati, aduh nanti bayar berapa nih. Oh ternyata ibu itu yang membayarin makanan itu. Saya bilang, bu biar saya bayar aja. Kata ibu, jangan, kamu masih jauh, uang kamu simpang aja. Tapi memang itulah kemurahan Tuhan. Dari Banjarmasin menuju ke Bandung itu sudah ada 2 orang yang membantu saya dengan kebaikan mereka. Di Semarang aku dibayarin sama seorang anak muda, dan di Bandung dibayarin sama seorang ibu sama putrinya berumur 18 tahun, 8 tahunan. Dia seorang muslim, dia pakai jilbab, tapi dia baik banget terhadap saya, padahal saya sebelumnya belum mengenal sama dia. Tapi dia begitu baik terhadap saya. Tapi saya yakin itu adalah anugerah dari Tuhan lewat mereka untuk saya. Dan setelah itu saya sampai di terminal Kebun Kelapa, dan saya naik bis dari situ menuju Cianjur, dan sampai di Cianjur naik lagi bis di situ ke puncak Cipanas dan menuju ke Resimen 2 tentara Armet di Cipanas, di situ di daerah Loji sana. Terus di akhirnya ketemu teman adik saya di situ pas malam jam 9 malam, mereka sudah habis. Terus kata temannya, aku nanya, yang adik saya namanya ini di mana? Kata dia udah pulang, nanti aku antar. Akhirnya diantar saya ke rumah asrama, akhirnya tinggal di sana. Sampai di sini dulu kesaksian saya tentang kemurahan Tuhan. Padahal saat itu ya saya gak terlalu terlibat dalam gereja dan lain-lainnya, jarang banget. Kalau di Banjarmasin ke gereja pun jauh, dan kita hidup begitulah, banyak dosa ini itu. Tetapi Tuhan itu masih tetap bermurah hati kepada orang yang dia kasihinya. Saudaraku, sampai di sini dulu kesaksian saya, dan akan dilanjutkan karena banyak sekali pengalaman pribadi ya, pengalaman bersama ya Pak, bisa dikatakan pengalaman bersama Allah. Banyak sekali yang akan saya saksikan nanti, tapi untuk kali ini sampai sekian dulu. Terima kasih untuk semua yang menontonnya. Bye.